secara cerita kan dikatakan ada yang turunan sana, turunan sini gitu kan. Saya sengaja menghindari itu. Ya karena kalau yang namanya cerita itu kan banyak versi. Jadi artinya kita tidak bisa mengklaim benarkah dia itu apa ini keturunan Arab atau ada yang mengatakan keturunan Jawa dan sebagainya. Nah itu saya hindari. Tetapi ada yang menjadi pokok bagi Syekh Siti Jenar, apakah ia dianggap keturunan orang Arab atau tidak, yang jelas beliau ya pernah belajar di Timur Tengah cukup lama. Jadi banyak catatan yang paling tidak selama 17 tahun Siti Jenar itu menimba ilmu di Timur Tengah. Kemudian setelah kembali ke Jawa, bertemulah dengan orang yang ahli kejawen, ahli filsafat Jawa, yaitu yang namanya Ki Pengging, ya, Kebo Kenongo. Sehingga Kebo Kenongo sama Siti Jenar itu dapat dikatakan sebagai guru murid guru. Jadi Siti Jenar belajar kejawaan hingga matang, Kebo Kenongo belajar keislaman kepada Siti Jenar. Nah disitulah dikatakan oleh Syekh Siti Jenar bahwa apa yang sudah difahami secara fikih bahwa Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, disebut oleh Siti Jenar itu sudah wis palson. Wis palson itu artinya di dalam implementasinya itu palsu, implementasinya lah ya. Jadi bukan itu tidak ada, ajaran itu ada, tapi implementasinya menjadi palsu. Jadi lebih ke bentuk ya istilahnya itu tampilan. Padahal hakikatnya misalnya syahadat ya bagaimana menyaksikan kehadiran Tuhan dan kehadiran Rasul itu di dalam dirinya. Tapi di masyarakat kan yang penting kan cukup mengucapkan syahadat. Nah ini kan tentu beda dengan penghayatan. Begitu pula sholat kan. Sholat kan kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan dikatakan tujuannya satu untuk mengingat Tuhan, itu tujuan ya. Dua untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi implementasinya kan ritualnya itu. Bukan upaya ingat pada Tuhan sehingga tidak berbuat keji dan mungkar. Nah jadi bagi Siti Jenar implementasinya sholat, implementasinya ya ketika kita mau berbuat apapun, karena itu hasil dari ingat kepada Tuhan, misalnya menanam, ya, menanam biji, tumbuh dengan ingat pada Tuhan, nanti hasilnya apa? Hasilnya sebagian besar untuk dikonsumsi berarti dijual, kelebihannya untuk disedekahkan. Dan itu sesuai dengan teori konsep kuno Jawa. Jadi petani itu sebenarnya sekarang dibuktikan oleh orang Samin, ya. Itu orang Samin itu tetap bagaimana hasil itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi ada kelebihan itu untuk disedekahkan. Jadi tidak untuk dirinya sendiri. Ya, tidak untuk dirinya sendiri. Kalau sekarang kan yang lain, petani ya, meskipun dijual semua kan untuk tujuannya untuk dirinya sendiri. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, begitu pula istilah zakat. Kalau berdasarkan Al-Quran ya tidak ada persentasenya itu. Makanya ayatnya itu baik di kala lapang maupun sempit, ya orang-orang beriman itu tetap melakukan sedekah, artinya tetap melakukan zakatnya. Sehingga dengan demikian berapa yang harus disumbangkan ke orang ya tergantung keimanannya kan gitu kan. Makin tinggi keimanan seseorang, semakin lebih bisa menolong orang lain. Nah, sekarang kan bisa dimanipulasi menjadi cukup 2,5%. Padahal sebenarnya kekayaannya itu berlimpah. Tapi kalau 2,5% artinya senisab, ya, jadi orang yang memiliki harta yang kalau diukur secara fikih sudah wajib zakat, ya, itu sama dengan 96 gram emas. Kalau itu dibulatkan saja 100 gram emas, berarti kan orang memiliki uang sekitar kalau sekarang emas 1.800.000 ya berarti 180 juta sudah kena 2,5%-nya. Dalam implementasi
kehidupan beragama. Di situ juga saya sampaikan bahwa dari pandangan Seksiti Jenar, semua agama itu yang masuk ke sini sebenarnya dari luar kan. Itu ya, kalau bahasa sekarang akhirnya menggunakan bahasa saya. Kalau bahasa sekarang itu adalah agama itu impor semuanya. Padahal kehidupan beragama itu seharusnya bisa mengaktualisasikan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh leluhur. Nah, kalau kebaikan-kebaikan itu dilakukan, sebenarnya tidak pernah menjadi persoalan kehidupan beragama itu. Tapi kita menjadi konflik pemeluk agama karena terus menekankan dalam tanda petik itu pada ritualnya, daripada pada kemanusiaannya. Sebenarnya kan kalau dilihat dari masuk, tentunya Siti Jenar itu melihat pada waktu itu arus dari Timur Tengah mulai tinggi. Kan itu abad-abad ke-14, 15 itu mulai tinggi, ya kan? Tentu orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup ya kekeluargaan, ya kita harus belajar dari sana supaya kita bisa menerapkan ajaran agama yang masuk itu tidak benturan dengan ini. Karena kalau dari kisah lokal sebenarnya Siti Jenar itu masih masih bersaudara dengan keluarga dari Sunan Kalijogo. Ya. Tapi kerabat begitu ya Pak? Bukan, masih berkeluarga. Jadi masih bersepupu istilahnya. Sunan Kalijogo dengan Siti Jenar itu. Makanya nanti anaknya Siti Jenar yang perempuan juga dinikah oleh Sunan Kalijogo. Oleh karena itu, kalau kita lihat sejarah Sunan Kalijogo itu punya 3 istri. Tapi ada satu yang tidak disebutkan. Jadi di situ. Anak Siti Jenar itu sendiri? Iya, jadi di situ. Nah, kenapa ini misalnya di sastra Jawa kurang bisa ya mengungkap kisah-kisah dari bangsa ini ya? Karena sastra Jawa lebih menekankan bentuk formalite kisah daripada penghayatan, jadi di situ. Jadi mengapa buku pertama Siti Jenar kan 4 jilid. Yang pertama sengaja kami judul Makna Kematian. Karena manusia itu tidak bisa mengetahui hal-hal yang dianggap sebagai kebenaran kalau tidak bisa memahami makna kematian. Sama dengan kita itu tidak bisa memahami apa sih fungsi hidup ini kalau tidak mengerti fungsi kita tidur. Nah, selama ini kan kebalik kan. Orang tidur karena capek. Jadi tidak bisa mengaktualisasikan apa sebenarnya fungsi hidup itu. Ya, tidur itu kan artinya orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus ke sana dulu. Jadi kalau tidak tahu apa-apa ini berkelanjutan ketika bangun, ya bangunnya pun sebenarnya masih seperti orang mati. Itu yang tetap membuat bangsa ini tidak maju. Tapi begitu orang mengerti bahwa kalau kita tidak bisa punya pikiran merdeka, tidak punya aktualisasi, punya kehendak yang baik, itu artinya kita sama dengan masih mati. Ya, kalau orang tidur itu bangun tapi dia disebut bangkong kalau dalam bahasa Jawa, atau walker sleep kalau bahasa Inggrisnya, masih seperti itu. Ya dia bangun-bangun. Ya, saya ini pernah ya tahu teman ya. Kan waktu kecil itu senang tidur di masjid, ya kan. Kebetulan masjid itu ada di depannya rumah orang tua. Itu kan biasa anak-anak laki-laki tidur di masjid. Itu ada yang bangun tengah malam tuh jalan, terus cari-cari apa. Tapi kalau ditanya ya, sekenanya. Terus tahu-tahu tidur lagi, jadi seperti itu. Ya. Nah, hidup kita itu kebanyakan masih seperti itu. Tidak dengan kesadaran. Iya. Ya. Maka saya sebut di dalam buku Siti Jenar itu, kebanyakan orang hidup itu seperti zombie. Dia tidak pernah memiliki pengetahuan itu. Makanya di sini saya mulai beberapa waktu yang lalu saya tekankan para netizen ketika mau mendengarkan podcast itu, ya kan live, maka
harus bawa cangkir kosong. Jangan cangkir yang sudah penuh. Karena kalau cangkir itu sudah penuh, apa yang dikatakan orang itu bisa berlawanan, bisa tidak. Ya, tapi begitu berlawanan dengan apa yang ada di pikirannya selama ini, langsung di statement gak cocok, langsung di statement salah dan sebagainya. Jadi di situ, ya kan? Ya, sebuah bangsa, sebuah peradaban, ketika generasinya belum berani untuk mengosongkan pikirannya, sulit untuk diajak maju. Ya, sehingga beberapa waktu yang lalu itu dimuat oleh suatu majalah dari 10 negara yang paling religius, ya, itu diantaranya Indonesia. Ya, ya, dari saya masukkan di sini ada 10 negara yang paling religius itu, ya. Jadi di situ, wah, Indonesia masuk, Bangladesh, Indonesia itu masuk, ya. Jadi kalau apa itu masuk yang paling religius, terus kita lihat, ya, CNBC yang muat, ya, itu dari 10 negara yang paling religius itu Indonesia termasuk nomor 7, ya. Pertama itu Somali, itu paling religius, ya. Kedua Nigeria. Ketiga Bangladesh. Keempat Ethiopia. Jadi ini bukan masalah Islam atau tidak Islam, tapi paling religius. Religius menurut agama yang dipeluknya. Kayak Ethiopia kan tentu Kristen, ya. Tapi dia skornya itu nomor 4, 99,3, ya. Terus Yaman, ya. 6 Malawi, 7 Indonesia, ya. 8 Sri Lanka. Sri Lanka kan Buddhis, ya, tapi nomor religiusnya nomor 8. Lalu Mauritania, berarti ke Afrika lagi. Kemudian Djibouti. Ini negara yang terbelakang semuanya. Jadi apa? Skor religiusnya itu paling tinggi, tapi dalam kehidupan menjadi negara yang terbelakang. Nah, ini kan kita harus paham. Kan nggak boleh, wah itu fitnah, wah itu anu, kan nggak bisa kita. Makanya saya minta netizen membawa cangkir kosong. Supaya kenapa ya kalau beragama itu berlebihan kok terus jadi anu. Ya, jadi terbelakang. Kenapa di situ justru Arab Saudi nggak masuk? Kenapa Yordan nggak masuk? Ya, kan ini harus kita pahami kan gitu. Jadi orang beragama merasa nikmat, akhirnya menjadi malas, jadi terbelakang. Ya, karena ya sudah semaka ditakdirkan Tuhan, dinikmati. Kemalasan mencari dalih untuk bisa menghapus kesusahannya belajar agama. Jadi seperti telur dan ayam. Sebenarnya wahdatul wujud itu kan dari konsep merupakan kesatuan hamba dan Tuhan, ya kan. Cuma seringkali, ya kan, seringkali umat beragama itu menganggap Tuhan itu sosok, ya kan. Jadi makanya kalau dibilangi wahdatul wujud atau wahdatul wujud, ya kesatuan hamba dan Tuhan, nggak bisa. Kan beda zat, lah ini karena sosok. Padahal yang dimaksud kesatuan itu adalah tidak ada batas lagi, ya, di dalam kehidupan ini antara hamba dan Tuhannya. Karena Tuhan itu meliputi semuanya. Cuma terpisah oleh nafsu kita. Ya, nafsu kita lah yang membedakan seolah-olah Tuhan ada di sana, aku ada di sini. Padahal Tuhan sendiri di dalam Al-Quran yang sudah saya tulis juga di buku Seksi Dijenar itu, ya, sesungguhnya keberadaan Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Jadi itu pada surat 4 ayat 126. Nah, namanya meliputi segala sesuatu. Kita apa enggak sesuatu? Sesuatu. Jadi sesuatu itulah meliputi benda mati, yang disebut benda mati atau benda hidup. Cuma benda mati tidak protes. Sedangkan benda hidup ada nafsu. Nafsu inilah yang membuat jarak dengan Tuhannya. Jadi bukan jarak bendanya, ya kan? Tuhan dan manusia nggak ada jarak. Makanya kalau di dalam ya surat yang lain, ya surat 50 ayat 16 misalnya dikatakan bahwa kami ini lebih dekat dari urat nadi. Nah, kalau Tuhan itu
antara diri kita terhadap urat nadi dan Tuhan terhadap urat nadi, bandingannya kan di situ kan. Tuhan tetap lebih dekat dengan urat nadi kita daripada diri kita ke urat nadi kita. Ya. Nah ini kan nafsu yang membuat jarak itu. Jadi bukan jarak bendanya istilahnya. Nah sehingga ketika diajarkan wahdatul wujud sering orang tidak bisa nerima. Sering terus akhirnya mencebur wah itu bid'ah dan sebagainya. Padahal ayat Al-Quran menyatakan di beberapa tempat bahwa manusia itu diliputi oleh Tuhannya. Ya, bahkan di surat 57 surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan bahwa ayat 4 bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Ya. Jadi kalau Tuhan selalu bersama dengan manusia dimanapun manusia berada kan nggak ada jarak. Terus apa yang membuat jarak itu? Kesadarannya. Kesadaran itu terkooptasi oleh yang namanya nafsunya. Sehingga kesadarannya tertutupi. Bukan tidak ada kesadarannya. Kesadarannya tertutupi. Kan gitu. Jadi Tuhan itu hakikatnya adalah lahir dan batin. Dapat dibayangkan kalau sudah lahir dan batin. Ya, lahir ya berarti termanifestasikan, batin ya termanifestasikan di dalam kehidupan makhluknya. Nah, itulah sebabnya Siti Jenar mengatakan bahwa badan ini ya di Allah ya sesungguhnya badanku. Ya. Rasul sesungguhnya rasaku. Ya. Loh, kok Allah disebut badanku ya? Badan ini kan manifestasinya Tuhan. Makanya orang dilarang membunuh manusia lainnya. Ya. Tanpa hukum istilahnya asal membunuh, asal anu itu kan nggak boleh. Dikatakan bahwa ya dalam surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa membunuh satu orang manusia yang tidak bersalah, maka sebenarnya ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dapat dibayangkan itu. Tapi barang siapa bisa menyelamatkan satu nyawa, maka sebenarnya ia menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Nah ini kan penghayatan dari wahdatul wujud tadi dalam implementasinya di dalam kehidupan.